Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma rabbi sahih li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk dapat bersilaturahmi meskipun medianya hanya via online dan mudah melalui kegiatan ini silaturahmi tetap semakin terjaga, kemudian ukhuwah kita juga semakin terjaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Zakaria selaku Ketua 22 Foundation beserta seluruh pengurus. Dan yang kedua, syukron kasiron jazakallahu khairan kasiron kepada teman-teman yang sudah menginisiasi kegiatan ini, terutama Profesor Yadin Ardi Syukur, kemudian Pak Dr. Muhammad Iskandar serta Kiai Haji Ahmad Rojali. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa di sore hari ini kita mulai kajian, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah hari ini akan dibacakan oleh Bang Haji Indra Rubianto ya. Bang Irfan Syuhada. Lihat tafadhol mashkuran. Oh Bang oke. Bang Ustadz Irfan Syuhada. Lihat tafadhol mashkuran. Baik. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu wajha qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فأوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك
رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan tilawatil Quran yang dibacakan oleh Ustadz Irfan Syuhada. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman alumni Darun Najah yang sudah bersedia untuk hadir pada sore hari ini, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan kehadirannya bisa ikut sharing dengan pemateri yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan dulu CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Ustazah Ajeng Kamalia, SSI MPD, alamat beliau di Bukit Azikra Sentul. Aktivitas beliau adalah daiyah, kemudian konselor konsultan rumah tangga dan perkawinan juga. Kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi, di antaranya barangkali karena organisasi yang beliau geluti ini terlalu banyak, ya saya sebutkan satu atau dua saja yang mungkin bisa menjadi informasi kepada teman-teman semua. Salah satunya beliau aktif di Yayasan Harapan Bunda, kemudian beliau juga sering membuka layanan konsultasi bagi para untuk orang-orang yang mengalami kesulitan dalam masalah-masalah rumah tangga. Kemudian beliau juga aktif sekali di pengurus DKM Masjid Az-Zikra Sentul di bawah naungan almarhum Kiai Haj Ustadz Arifin Ilham. Dan tema yang akan beliau sampaikan sebenarnya sangat terkait sekali dengan kapasitas beliau selama ini yang sudah malang melintang dengan beberapa kasus-kasus rumah tangga serta mencarikan solusi dari kasus tersebut. Tema yang beliau angkat yang dititipkan kepada Lajnah NDA adalah mengenal perbedaan bahasa cinta dalam dalam keluarga. Berbicara tentang bahasa cinta, barangkali mungkin apalagi dalam keluarga, barangkali ada beberapa orang, sebagian yang mungkin secara teoritis masih banyak yang belum tahu tentang pengetahuan apa sih itu bahasa cinta, kemudian komunikasi seperti apa sih yang harus ada dalam keluarga. Nah, melalui kesempatan sore hari ini, beliau akan menyampaikan beberapa ilmu-ilmu beliau. Biasa. Bagi teman-teman juga nanti yang ingin bertanya, barangkali bisa langsung isi chat di inbox-nya. Dan untuk mempersingkat waktu, sepertinya untuk menghilangkan rasa penasaran kita semua nih, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ustazah Ajeng Kamalia, SSI MPD. Falyatafadhal mashkuran. Ya, terima kasih banyak Cing Empah atas kesempatannya, dan juga kepada teman-teman semua yang mau hadir di sini mendengarkan saya yang fakir ilmu ini sebenarnya ya, kalau dibanding dengan teman-teman semua. Ya. Sebenarnya ini hanya sharing saja. Kebetulan saya juga bukan latar belakang psikologi, ya. Kita kan latar belakangnya sebenarnya di agama gitu. Tapi saya memang agak concern di masalah tentang keluarga begitu ya. Karena bagaimanapun ini memang menjadi masalah inti. Gitu. Baiklah, kita akan mulai. Sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min Waalaikumsalam syururi warahmatullahi anfusina wa wabarakatuh. min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bersilaturahmi. Ya, luar biasa ternyata corona juga memiliki hikmah yang banyak sehingga kita yang mungkin jarang sekali, hampir tidak pernah bertatap muka sehingga jadi bisa bertatap muka kembali di sini. Semoga Allah meridhoi semuanya. Tidak lupa kita kirimkan sholawat serta salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Beliau adalah contoh ya teladan yang Barik utama adek. tentang bagaimana seorang pemimpin keluarga bisa memimpin keluarganya semua masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti beliau dan bertemu dengan beliau bersama-sama berkumpul di jannahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, waktu saya cuma 15 menit ya. Jadi akan saya persingkat saja, materinya sebenarnya untuk 2 jam harusnya. Tapi insya Allah bisa kok dipersingkat, bahkan mungkin bisa lebih singkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang kita semua sudah hafal sepertinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa nyaman kepadanya dan dijadikannya di antaramu mawaddah warahmah. Nah, ini yang saya garis bawahi ya, bahwa pernikahan itu inti dan tujuannya adalah agar kita merasa nyaman. Gitu loh. Diciptakannya pasangan untuk manusia, tujuan utamanya adalah agar kita merasa nyaman. Tapi kenapa banyak keluarga yang menjalani kehidupannya tidak dengan rasa nyaman? Itu adalah kenyataan yang ada di lapangan ya. Dan itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena ketika sebuah keluarga didasari dengan perasaan tidak nyaman, banyak yang jadi korban terutama adalah anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Ya, tentu saja itu karena banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya ilmu, begitu. Makanya selalu saja materi-materi tentang keluarga itu berkembang dan disampaikan dimanapun, karena keluarga adalah inti dari suatu negara jika ingin negara itu menjadi baik, begitu ya. Baik. Kenapa kemudian banyak konflik di dalam keluarga? Ya tentu saja tidak terlepas dari sunnatullah ya teman-teman semua. Bahwa bahwa kita itu manusia itu diciptakan untuk jadi ujian satu sama lain. Ya. Kita bisa lihat di surat Al-Furqan ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan kamu, sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain itu sebagai ujian. Maka maukah kamu bersabar? Kata Allah seperti itu. Jadi memang setiap manusia itu adalah ujian bagi yang lain, gitu. Kalau kita memahami hal ini, seharusnya kita akan lebih mudah menerima apapun yang terjadi di dalam keluarga kita. Toh itu adalah pilihan kita. Kalaupun bukan kita yang memilih, misalnya dijodohkan atau gimana, itu adalah pilihan Allah untuk kita, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupas satu faktor saja, sebenarnya hanya satu faktor saja dari banyak faktor yang bisa membuat suatu keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Yaitu apa? Tentang bahasa cinta. Betapa banyaknya orang yang sering mempertanyakan, apakah pasangan saya mencintai saya? Nah, gimana teman-teman? Ada nggak yang pernah bertanya seperti itu? Pasangan saya ini sebenarnya cinta nggak sih sama saya? Kok kayak gini ya? Kok kayak gitu? Rasanya saya sudah sering memberikan atau mengungkapkan cinta saya, tapi kok dia tidak membalas ya? Atau mungkin
ada yang mengatakan kok suami saya nggak romantis ya, gitu. gitu ya, atau kok istri saya nggak pengertian ya. Nah, dan lain-lain. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya kira pernah sekali, dua kali, atau bahkan ada yang berkali-kali, mudah-mudahan sih enggak ya. Sekali, dua kali melintas. Dan ternyata Ibu akhwati fillah, pertanyaan ini tidak hanya terfikir oleh suami istri. Ini justru adalah sebuah pertanyaan mendasar yang ada pada setiap anak, gitu ya. Jadi setiap anak itu perilakunya, menurut seorang psikolog yang saya belajar konseling kepada beliau, ya, seorang anak itu perilakunya didasari dengan 3 pertanyaan, ya, yang selalu ada di otaknya si anak itu, dan itu menjadi basic dari dia untuk berperilaku A atau B. Itu ada 3 pertanyaan yang selalu jadi dasar. Pertama, apakah saya dicintai? Itu nomor 1. Maka dia akan selalu melakukan hal-hal yang membutuhkan jawaban atas pertanyaan itu. Gitu. Maka tidak heran ketika seorang anak kurang perhatian, maka dia akan jadi nakal, mungkin bahasa kita ya nakal, berulah dan lain-lain. Pada hakikatnya dia sedang mencari jawaban dari pertanyaan apakah saya dicintai. Yang bahaya adalah ketika dari usia 0 sampai 10 tahun pertanyaan ini tidak terjawab dengan baik atau terjawab dengan sangat buruk, maka dia, seorang anak ini, akan merekam dalam dirinya trauma itu, sesuatu keburukan itu, dan itu akan mempengaruhi hidupnya di masa depan. Ya, itulah kenapa ada yang disebut konseling. Karena konseling itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengembongkar ingatan-ingatan masa lalu yang buruk di dalam diri kita, supaya kita bisa hapuskan itu, kita bisa bahasanya reboot lah, kalau program itu di-reboot lagi, di-restart lagi, karena programnya sudah salah di awal. Ya, kalau bahasa psikologinya disebut servo mechanism, sesuatu yang sudah tertanam di bawah sadar dan menjadi kayak magnet yang menarik hal-hal buruk lagi yang sama. Sehingga tidak heran kalau misalnya contoh, ini terjadi dari beberapa klien saya yang curhat gitu ya, yang konseling ke saya. Ketika dia di masa kecilnya, dia mengalami KDRT ya, oleh ayahnya atau oleh ibunya gitu. Atau ini hebatnya, ini luar biasanya, bukan hebat ya, maksudnya tidak harus dia yang alami KDRT, dia melihat ibunya di KDRT oleh bapaknya, lalu dia trauma, tersimpan itu dalam memorinya, maka nantinya pilihannya 2, apakah dia setelah dewasa menjadi pelaku KDRT atau dia menjadi korban KDRT, dan itu berulang. Gitu ya, berulang. Saya pernah punya seorang teman, waktu kecil dia dipukuli bapaknya juga memukuli ibunya. Setelah dewasa dia menikah untuk cepat-cepat kabur dari keluarga itu. Kemudian dia menikah, ternyata suaminya juga KDRT dia. 5 tahun dia menikah tidak tahan dipukuli, kemudian akhirnya dia pisah. 2 tahun kemudian dia menikah lagi, suaminya juga memukuli dia. Bayangkan, luar biasa ya. Ketika sebuah servo mekanisme tidak diselesaikan, dia akan menarik hal yang sama dan akan menarik orang-orang yang justru dia paling takutkan. Ada nggak di sini yang pernah mungkin dulu waktu kecil punya orang tua yang galak? Kemudian kita sebel banget kan? Pasti ya, benci sekali sama orang tua kita saat itu. Nah, setelah kita dewasa, kita punya anak. Kita bertekad, saya tidak akan seperti orang tua saya. Saya akan lebih baik, saya tidak akan mencubit dia, saya tidak akan marah, begitu. Kenyataannya, ketika anak berulah, kita tetap marah. Dan kita melakukan persis hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Lalu kita terbingung-bingung dan tidak memahami kenapa bisa seperti itu. Nah, itu adalah akibat dari servo mekanisme, karena ternyata sebenarnya apa yang tersimpan itu jauh lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan, gitu ya. Itulah sampai dibilang apa yang tersimpan di pikiran bawah sadar itu mengendalikan 70% dari apa yang kita lakukan ketimbang dengan pikiran yang sadar, gitu. Nah, karena bahasa apakah saya dicintai ini menjadi penting ya, maka kita juga harus tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai dengan benar.
Nah, kenapa? Karena banyak anak-anak dan banyak juga pasangan yang merasa tidak dicintai, padahal dia sangat dicintai sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah karena ada salah satu penyebabnya ya, ada perbedaan bahasa cinta. Jadi tidak mesti dalam 100% kasus gitu ya, kasus rumah tangga yang orang di dalamnya merasa tidak dicintai, tidak mesti memang karena nggak cinta, walaupun ada karena memang tidak cinta, tapi kebanyakan hanya karena salah paham atau beda bahasanya, beda bahasa cinta, ya. Sedangkan setiap manusia itu memiliki sebuah tangki dalam dirinya yang disebut dengan tangki cinta, ya. Tangki cinta ini adalah tangki virtual, ya. Itu harus diisi dengan cinta. Nah, dia sifatnya selalu perlu diisi ulang lagi. Kenapa? Karena dia habis terpakai. Ketika seorang anak misalnya menyayangi ibunya, seorang anak menyayangi hewan, itu tangki cintanya habis, maka itu harus diisi lagi oleh orang tuanya kalau dia anak-anak, dia harus diisi oleh sahabatnya kalau dia sudah kuliah misalnya atau sudah remaja, dia harus diisi oleh pasangannya ketika dia sudah menikah, begitu. Jadi harus tangki ini selalu terisi ketika kita ingin mendapatkan sebuah perilaku yang positif. Nah, apa yang energi itu digunakan untuk apa? Jadi energi tangki cinta ini digunakan untuk melindungi diri kita agar kita merasa aman dan merasa diterima serta merasa spesial, gitu ya. Nah itu. Jadi ini sangat penting. Lalu bagaimana jika tangki cinta ini tidak terpenuhi? Ya, kalau sekarang kita jawab dulu yang jika tangki cinta penuh. Kalau tangki cintanya penuh, maka seorang anak akan merasa bahagia, mudah diajak kerjasama, mudah disiplin, kemudian berperilaku baik, dan dia kreatif biasanya, mencapai potensi terbaik dalam dirinya, ya, dan mampu juga mencintai orang lain, mampu menebarkan cinta, begitu. Jadi dia akan menjadi manusia yang luar biasa dan mampu menghadapi tantangan, gitu ya. Tapi kebalikannya, ketika tangki cinta itu kosong, maka banyak hal yang akan dia lakukan seperti misalnya melanggar peraturan, selalu cari masalah, kemudian dia akan jadi anak yang takut mengambil keputusan, tidak berani berkompetisi misalnya begitu ya. Kemudian bisa jadi juga dia menjadi anak yang mudah tersinggung, mudah marah, kemudian suka berbohong, kurang motivasi, dan lain-lain. Jadi saat tangki cinta seorang anak kosong, maka dia bisa melakukan hal-hal yang buruk, gitu ya. Sama begitu juga halnya dengan pasangan. Nah, yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah para orang tua yang merasa saya sudah mencintai, gitu. Saya sudah mencintai, bahkan saya di rumah selalu bersama anak-anak saya, tapi kenapa anak saya tidak pernah merasa dicintai oleh saya dan kita terasa jauh begitu. Sudah cair, THR. Ya, biasanya hal itu. Sekedar info, THR sudah cair, silakan dicek Bapak Ibu dari kedua masing-masing. Ya, jadi itu terjadi kenapa? Karena kita mungkin Mohon izin, Sandra Vicky, mikrofonnya dimatikan dulu. Itu terjadi karena kita bisa jadi dekat secara fisik, tapi kita tidak dekat secara emosional. Maka yang pertama harus kita lakukan ketika kita bicara sama anak, tatap matanya, sentuh dirinya dengan bahunya kah, atau kakinya, atau tangannya, atau rambutnya, lalu fokus, jangan sambil melakukan sesuatu. Bukan namanya memperhatikan ketika kita hanya sekedar menengok, nanya, gimana, udah selesai PR-nya? Itu belum. Tapi lihat matanya, pegang fisiknya, lalu fokus, baru tanya. Nah, itu adalah bentuk perhatian yang baru bisa dirasakan oleh seorang anak. Gitu ya. Kemudian untuk yang paling inti adalah tentang bahasa cinta tadi. Jadi untuk mengisi tangki cinta itu, sesuaikan bahasa cinta kita. Gitu ya. Di anak usia 0-5 tahun, bahasa cinta ini kan ada 5 ya, teman-teman, ada 5, nanti kita bahas. Anak 0-5 tahun ini, yang 5 ini butuh semua dia. Kita harus memberikan 5-5-nya. Tapi ketika dia sudah mulai di atas 5 tahun, apalagi sampai remaja, biasanya dia hanya butuh 1 atau 2 yang dominan. Nah, yang dominan inilah yang harus kita ketahui.
Kenapa? Karena ketika dia bermasalah, entah dia anak kita atau dia pasangan kita, maka yang harus kita berikan pertama adalah bahasa cinta dominannya, begitu. Gitu ya. Jadi apa saja sebenarnya bahasa cinta ini? Yang pertama, ya bahasa cinta pertama adalah kata-kata pendukung. Ini adalah tipe orang yang ketika bahasa cinta utamanya adalah kata-kata pendukung, dia akan merasa dicintai ketika diberi kata-kata yang manis. Nah, bilang I love you, saya sayang, saya rindu, begitu ya. Atau diberi motivasi, kamu pasti bisa, kamu itu hebat, dikasih pujian. Nah, itu kata-kata pendukung ya. Bisa juga bimbingan, sering dinasehati, senang. Jadi anak-anak yang atau pasangan yang bahasa utamanya adalah kata pendukung, maka kita harus sering-sering memberi bahasa itu. Jadi dengan ucapan. Mungkin ada sebuah lagu judulnya More Than Words ya. Yaitu dia bahasa cintanya bukan kata pendukung loh. Jadi jangan diikutin yang itu ya. Karena kalau More Than Words itu kan menceritakan bahwa cinta itu tidak harus diucapkan. Nah, itu berlaku hanya untuk yang lain ya, untuk bahasa cinta lain, tapi untuk yang bahasa cintanya kata pendukung itu harus diucapkan. Gitu. Yang kedua, bahasa cinta hadiah. Hadiah artinya ya memang dia ingin selalu diberi reward gitu atas semua prestasi dia. Sering-sering dikasih hadiah, apalagi pas ulang tahunnya. Sampai ada yang pas ulang tahun, orang-orang yang bahasa cintanya hadiah, bahasa cinta utamanya ya, itu tidak dikasih, mungkin dia akan marah begitu, merasa tidak dicintai begitu ya. Itu hadiah. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa cinta pelayanan. Nah, ini adalah bahasa cinta di mana dia hanya butuh dicukupi kebutuhannya. Dia butuhnya dilayani. Misalnya seorang suami yang bahasa cintanya pelayanan, dia nggak butuh istrinya bilang I love you, dia nggak butuh istrinya meluk-meluk dia, tapi hanya dia butuh istrinya memenuhi semua keperluannya dari A sampai Z. Dia akan merasa dicintai. Sebaliknya, kalau misalnya istrinya punya bahasa cintanya kata-kata pendukung, sedangkan suaminya pelayanan, inilah yang sering nggak nyambung akhirnya. Si istri pengennya suaminya tuh lebih banyak ngomong, lebih romantis, lebih sering bilang I love you seperti di TV-TV dan di drama Korea begitu ya. Tapi suaminya merasa tidak perlu, karena dia bukan itu bahasa cinta dia. Bahasa cinta dia melayani, maka dia akan mencintai istrinya dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan keperluannya, tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan baik rumah maupun ilmunya misalnya begitu. Ya. Nah, inilah yang seringkali menjadi sumber konflik begitu ya. Lalu yang keempat, bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Nah, ini sebenarnya bahasa cinta yang paling mudah. Yang paling mudah karena tidak butuh biaya, betul tidak? Ya, sayangnya ini betul. Ini paling mudah tapi jarang sekali. Bukan jarang ya. Mungkin kalau orang tua sekarang sudah banyak gitu ya. Tapi orang tua zaman dulu biasanya enggak. Bagaimana orang tua sama anak tuh berjarak begitu. Kita jarang sekali punya orang tua yang memeluk, yang sering melakukan sentuhan fisik, yang melakukan kiss good night sebelum tidur, dan yang lain-lain. Nah, sedangkan ketika seorang anak bahasa cintanya sentuhan fisik, dia akan sangat membutuhkan itu. Dia nggak butuh orang tuanya bilang I love you, dia nggak butuh orang tuanya memberi dia apa yang dia inginkan, dia hanya butuh dipeluk, begitu. Nah, kita juga kalau punya pasangan yang seperti itu, pahami. Nah, kadang-kadang ada suami istri yang satunya nggak suka dipeluk, nggak suka dipegang, yang satunya butuh dipeluk. Nah, ini repot nih. Ya, jadi harus saling memahami. Lalu yang terakhir adalah bahasa cinta waktu yang berkualitas. Ya. Jadi waktu yang berkualitas artinya anak ini senangnya sama-sama, senangnya bareng-bareng, lakukan apapun bareng sama orang tuanya. Pasangannya gitu juga, lakukan apapun selalu bersama dengan pasangannya. Dia akan sangat suka ketika pasangannya cukup ada saja di situ, memperhatikan dia, maka dia akan sangat merasa dicintai. Waktu-waktu berkualitas ini biasanya orang-orang yang punya bahasa waktu berkualitas, senangnya jalan-jalan bareng keluarga, camping lah bareng kemana-mana, seperti itu ya. Jadi itu. Nah, itu ada 5 bahasa cinta yang sebenarnya kita butuh ya 5-5-nya. Kita butuh, kita juga suka. Siapa sih yang nggak suka dikasih 5-5-nya? Tapi kita harus identifikasi dalam diri kita dan anak-anak kita apa bahasa cinta yang paling utama. Supaya apa? Jangan sampai kita fokus di bahasa cinta yang ternyata bukan bahasa cinta utama dia, sehingga membuat anak atau pasangan kita menjadi merasa tidak dicintai. Gitu. Pernah ada sebuah cerita ya dari buku
tentang bahasa cinta ini yang saya baca bagaimana sepasang suami istri itu hampir cerai cuman gara-gara bahasa cinta yang berbeda. Istri merasa suami tidak mencintai dia karena istri adalah tipenya pelayanan, sedangkan suami tipenya sentuhan fisik. Nah ini bahaya juga ya. Kalau tidak paham, dua-duanya akan berakhir sakit hati begitu. Sama-sama merasa tidak dicintai padahal sebenarnya sudah dicintai, cuma caranya berbeda. Ya baik, itu udah 15 menit. Oke, siap. Mungkin lebih enaknya kita ini ya, Ustazah ya, kita mengikut sertakan teman-teman yang sudah hadir ini untuk sharing atau menambahkan atau memberikan pertanyaan gitu kepada materi yang telah disampaikan. Saya baca chat inbox ini yang sudah masuk, ada banyak banget pertanyaan ya. Salah satunya pertama dari, sebentar, tadi saya baca dari ini dari Pak Dr. Nasruddin. Pertanyaannya, izin bertanya Ustazah, apa saja penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana usaha-usaha untuk menurunkan angka tersebut nih kira-kira? Kemudian, banyak ya. Satu lagi nih. Kemudian ada apa saja dampak yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak akibat perceraian kedua orang tuanya? Supaya tidak terjadi hal-hal negatif terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Bisa langsung dijawab Ustazah ya? Iya, banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba ya untuk menjawab. Nah ini sebenarnya pertanyaannya nggak bisa sembarangan dijawab ya, karena ini butuh survei gitu ya. Tapi kalau tanya pendapat saya, ya mungkin saya bisa berpendapat walaupun belum tentu benar. Apa penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia? Nomor satunya menurut saya adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu untuk memahami pasangannya atau memahami anak-anaknya, dia akan jadi stres, harus menghadapi orang yang berbeda gitu ya, sehingga akhirnya dia memilih untuk menyerah begitu. Ya, kurang komunikasi ini salah satunya juga akibat tidak memahami bahasa cinta gitu ya. Makanya kalau ditanya apa usaha untuk menurunkan angka tersebut, itulah yang sedang saya lakukan sekarang kalau untuk saya gitu ya. Kita kan lakukan dari diri sendiri saja dulu. Jadi saya berusaha mengurangi itu dengan bahasanya memberikan konseling-konseling kepada teman-teman yang memang bermasalah supaya jangan sampai terjadi. Kalaupun harus terjadi, nah kan emang perceraian itu bagaimanapun dibolehkan, betul ya? Apalagi kalau memang kalau bahasa Al-Quran tuh ketika hak-hak Allah sudah tidak bisa ditunaikan, maka itu diperbolehkan bercerai, begitu. Nah itu intinya, ketika hak-hak Allah, ketika hukum-hukum Allah ya bahasanya, ketika hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan, maka itu boleh bercerai. Nah, gimana supaya anak-anak tidak terdampak? Nah, ini pengalaman pribadi sebenarnya ya. Pengalaman pribadi bagaimana anak-anak yang orang tuanya bercerai tetap bisa bahagia. Itu gimana caranya? Nomor satunya penuhi tangki cintanya. Gitu. Jangan pernah biarkan anak kita melihat ibu dan bapaknya bertengkar. Walaupun memang sedang bertengkar. Bertengkarlah di dalam kamar saja. Kalaupun harus berpisah, tetap penuhi tangki cinta si anak sesuai dengan bahasa cintanya dia. Ketika si anak tipenya bahasa cinta waktu yang berkualitas, jangan masuk pesantren kalau bukan keinginannya. Jangan pernah masukkan anak ya yang karena kan orang kalau udah cerai begitu biasanya kan udahlah anak-anak masukin pesantren. Nah itu anaknya akan merasa dibuang ketika bahasa cintanya adalah bahasa waktu berkualitas. Itu jadi bahaya. Sehingga tidak heran kalau walaupun di pesantren ada saja yang akhirnya malah berontak begitu ya. Ya itu kan pengalaman kita semua mungkin. Nah itu jadi usaha untuk menurunkan angka tersebut gimana? Tolong belajar. Bagaimana kamu akan sabar kata Allah kalau kamu tidak tahu? Itu kata-kata di dalam Al-Quran ya di surat Al-Kahfi ketika Nabi Khidir diikuti oleh Nabi Musa, lalu Nabi Musanya nggak sabar. Ya, gimana kamu bisa berilmu, bisa ngerti, bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu tidak mengetahui, kamu tidak berilmu begitu. Jadi cara untuk bersabar itu belajar. Nah sekarang sudah ada di mana-mana, apalagi kajian online sudah di mana-mana juga ya. Itu silakan pelajari perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan-perbedaan kepribadian, ada yang sanguin, ada yang plekmatis, ada
yang koleris gitu ya, ada melankolis, itu penting sekali gitu untuk membuat kita lebih bisa bertahan dalam dinamika keluarga yang pasti sangat luar biasa aktifnya karena ada perbedaan-perbedaan di situ begitu. Jadi ke anak-anak. Kemudian yang ketiga nih Ustazah. Yang ketiga ada masih dari Pak Dr. Nasruddin ya. Yang ketiga sepertinya pertanyaannya singkatnya mungkin seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya nih supaya tidak terjadi hal-hal negatif terhadap tumbuh kembang anak yang korban perceraian tadi, mungkin seperti itu. Ya, yang ini tadi ada tambahan ya tentang perceraian menurut Kemenag. Ada 35% gugatan ketidakpuasan. Ya, itu nanti menyusul saja. Ya. Oh, yang tadi yang anak-anak dulu ya? Ya. Baik. Ini masih berputar sekitar. Sebenarnya bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi hal-hal negatif terhadap tumbuh kembang anak-anak korban perceraian, barangkali seperti itu ya. Betul. Makanya silakan Ustazah. Jawaban yang pertama itu adalah penuhi tangki cintanya anak tersebut meskipun kita tidak selalu hadir, begitu ya. Ada ini contoh nyata seorang suami istri yang berpisah, istrinya sudah nikah lagi, suaminya sudah nikah lagi. Si suami ini memang bagusnya ya, dia selalu menjaga jangan sampai bertengkar sama mantan istrinya, gitu. Jadi anak-anak tahunya mereka tuh baik-baik saja walaupun sudah berpisah. Jadi ketika pun si anak harus bolak-balik begitu ya, karena Senin sampai Jumat di rumah ibunya, kemudian Sabtu sampai Ahad di rumah ayahnya. Awal-awal dia emang agak bingung si anak itu. Si anak sempat bilang, saya bingung deh, kalau di sini aku kangen ibu, kalau di sana aku kangen ayah gitu ya. Emang kasihan ya, pasti ada. Tapi disitulah orang tua harus memahamkan, walaupun kamu ada dimanapun, kita berdua menyayangi kamu. Itu yang penting. Anak itu kan intinya, apakah saya dicintai? Jangan sampai ketika orang tua cerai, ya orang tua cerai, sibuk saling menyalahkan, sibuk bertengkar, sampai anak itu merasa jangan-jangan gara-gara saya gitu orang tua saya bercerai. Karena biasanya kan yang dipertengkarkan anak, kamu sih ngedidik anak kayak gini ya, kamu kan gini, kan gitu. Ini kalau sampai didengar oleh anak, dia bisa marah, dia bisa merasa tidak dicintai. Nah, bahayanya ketika tangki cinta tidak terpenuhi, yang tadi anak akan jadi melakukan hal-hal yang buruk begitu ya. Itu karena usahanya untuk mencari perhatian gitu. Nah, supaya tidak terjadi hal negatif, lakukan itu, insya Allah ya. Tentu saja dengan kita banyak berdoa kepada Allah, tetap berdamai walaupun sudah bercerai. Jangan sampai bercerai itu memutuskan silaturahmi, apalagi ada misalnya orang tua yang egois ya. Mungkin saking sakit hatinya kepada suaminya, dia nggak mau anaknya ketemu bapaknya. Nah, ini sering terjadi. Atau kebalikannya, ketika hak asuhnya ada di bapaknya nggak mau anaknya ketemu ibunya. Nah, itu nggak boleh. Yang paling jelek adalah kalau si bapak menjelek-jelekan ibunya di depan anak. Atau kebalikannya si anak menjelek-jelekan bapaknya di depan anak. Nah, ini bahaya sekali. Ketika seorang anak merasa orang tuanya tidak ada, kemudian ternyata saling menjelekkan, dia akan merasa sendirian dan dia akan melakukan hal-hal yang buruk. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, sampai ada di titik terakhir harus bercerai, lakukan dengan cara yang damai ya. Bercerailah karena Allah, jangan bercerai karena emosi, jangan bercerai karena hawa nafsu ya. Kalau sudah karena Allah, insya Allah kesananya. Ya, subhanallah, pemaparan beliau cukup jelas sepertinya ya Pak Dr. Nasruddin. Kita lanjut ke pertanyaan lanjutan nih dari Dr. Iskandar juga. Oh ya, sekedar informasi nih bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau sharing pendapatnya, tanggapan atas presentasi dari Ustazah Ajeng, bisa via mikrofon langsung atau masukkan ke chat inbox. Saya lanjut ya Ustazah ya. Ya. Pertanyaan dari Dr. Iskandar nih. Perceraian menurut Kemenag 1,35% gugatan adalah ketidakpuasan istri terhadap prestasi suami. Kemudian yang kedua 30% hutang piutang financial economic problem dan 15% perselisihan terus menerus. 20%-nya hadir pihak ketiga. Solusi masalah di atas nih menurut Ustazah apa nih dari penyebab perceraian tadi menurut survei Kemenag, barangkali seperti itu Ustazah. Ya, ini penyebab utamanya sebenarnya karena ketiadaan pemahaman tentang perbedaan kepribadian manusia gitu ya. Kalau kita sudah memahami kepribadian itu nggak sama,
bahwa cara berpikir orang itu berbeda dan kita bisa berkomunikasi berdasarkan pengetahuan itu nggak akan terjadi sebenarnya. Saya juga sempat ini mau bikin buku dan novel bahkan tentang 35% gugatan ketidakpuasan istri ini ya. Ini sering saya temukan di lapangan, seorang istri yang merasa suaminya kurang rajin, kurang bekerja dengan baik sehingga tidak ada pemasukan, sehingga dia tidak ada uang begitu bahasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan si suami cuma nyantai aja, lebih sering main HP, bahkan lebih buruk lagi ada di luar sana yang ketika tidak memberi penghasilan, istrinya yang bekerja tapi dia justru selingkuh begitu. itu ada ya terjadi. Banyak. Kenapa bisa begitu? Ini karena ada tangki cinta yang kosong sebenarnya, kembali lagi ke situ. Makanya bahasa cinta itu sangat penting ya. Ketika satu pihak merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, maka dia akan sangat-sangat mudah untuk melihat keburukan dari pasangannya itu. Jadi sebenarnya contoh ya, ini kan kalau saya bahasa kepribadian itu pakai akar, buah, daun. Nanti kita bisa diskusi lagi soal perbedaan kepribadian ya. Contoh misalnya ketika seorang istri adalah orang cabang, di mana dia itu adalah orang yang kreatif, orang yang visioner, dia punya target dalam hidupnya begitu. Kemudian akhirnya dia bekerja pun biasanya pekerjaan dia bagus gitu. Biasanya punya suami itu yang pribadinya down. Itu biasanya. Kenapa? Karena memang selalu Allah itu memasangkan orang itu berbeda. Nah, yang daun ini maksudnya kan tipenya qanaah. Orang daun tuh baik-baik, banget ramah, qanaah, nggak banyak maunya, kalem, pokoknya sabar aja. Tapi karena qanaahnya itulah akhirnya dia tidak kreatif, dia tidak punya inisiatif, pekerjaan dia ya itu aja dijalanin walaupun penghasilannya pas-pasan ya udah. Kita kan harus bersyukur gitu bahasa-bahasanya. Sedangkan seorang istri yang cabang tidak bisa menerima hal itu. Kamu kan punya otak, kamu kan punya pikiran, kamu harusnya lakukan sesuatu dong untuk bisa menambah penghasilan kita. Anak kita bentar lagi sekolah, gitu. Beda tipe ya, betul. Ketika sudah beda tipe, karena beda tipe inilah tidak saling memahami. Belum lagi kita bicara bahasa perbedaan laki-laki dan perempuan loh ya. Itu. Ini baru ngomong beda kepribadian. Jadi emang kompleks permasalahan suami istri kompleks, dan apalagi untuk yang di kelas menengah ke bawah ya, yang mungkin kurang ilmu tentang itu, sehingga akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti ini, 35% dan seterusnya perselisihan terus menerus. Saya kira semua itu asal muasalnya gara-gara perbedaan tipe, dan itu harus kita gimana caranya ya, harus kita tingkatkan ilmu masyarakat ini gitu ya, dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada para orang tua di luar sana, terutama suami istri, supaya terjadi komunikasi yang baik begitu. Ya. Terus Oke, begitu Pak Dr. Iskandar. Mudah-mudahan jelas ya, atau mau langsung sharing dengan beliau nih. Sepertinya ini sebagian dari curcol beliau nih, Ustazah. Gimana Pak Dokter? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Teh Fitriasari nih, Ustazah. Mohon tip dan trik nih membimbing anak yang hiperaktif, karena faktanya banyak sekali kendala komunikasi terkait mereka dalam hal pola asuh. Mohon penjelasannya. Waduh, ini pertanyaannya susah ini. Penjelasannya panjang ya. Saya kasih, karena kita waktunya singkat, saya kasih solusi atas segala masalah. Solusi untuk semua masalah adalah kita bertanya kepada Allah. Itu ya lebih penting daripada segala hal. Ketika kita sering dalam tahajud kita, kemudian kita istikharah, ya Allah, tolong bantu saya punya anak yang segini, begini, tolong bantu saya. Di mana saya harus cari ilmu? Di mana saya harus mencari pengetahuan untuk bisa memahami anak saya dan supaya komunikasi kita lebih baik. Nanti Allah akan hadirkan jalannya, ketemu orang yang tiba-tiba mengerti, atau ketemu ibu lain yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Tiba-tiba kita masuk ke komunitas itu. Kalau kita awalnya bertanya dulu kepada Allah, insya Allah semua hal pun jadi
baik begitu. Jadi itu yang paling penting. Nah, nanti baru kita akan, karena ini pertanyaannya nggak bisa dijawab sekarang ya, soalnya itu panjang lebar gitu ya. Panjang. Kalau kita komunikasi kita sama Bisa nanti ya, yang jelas mungkin yang pertama dilakukan barangkali ya perbanyak doa dulu ya Ustazah ya. Mungkin dengan itu kita akan menemukan beberapa solusi lanjutannya ya. Demikian Teh Fitriasari. Oke, buat teman-teman sekalian yang sudah join di sini, ada Ustadz Rafiki, ada Ustazah Zahro, Bung Ahmad Zulfakar, Teh Encek, wah Anissa Hasana nih, luar biasa. Barangkali ada sharing lanjutannya nih. Ada juga teman-teman kita yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini banyak banget ya. Barangkali mau sharing atau bertanya, silahkan bisa langsung dan bisa juga masukkan di chat inbox. Ya, jadi begitu ya Ustazah ya. Komunikasi juga terkait anak-anak korban perceraian dirasa malah lebih perlu ekstra ya dibanding sebelumnya ya. Penggunaan bahasa-bahasa cinta juga sepertinya untuk anak-anak korban perceraian harus lebih diperbanyak ya sepertinya ya. Betul. Makanya sebenarnya sebisa mungkin dihindari perceraian itu, apalagi kalau masalahnya adalah hanya sekedar masalah komunikasi gitu ya. Karena apa? Tidak semua orang tidak semua orang bisa mengcounter atau menghadapi permasalahan yang timbul setelahnya. After effect-nya ini yang luar biasa dari perceraian yang untuk keluarga yang memiliki anak kan begitu. Makanya ada konseling itu supaya apa? Supaya sebuah keluarga itu bisa bersatu kembali kalau memang bisa. Kalaupun ada seseorang yang berbuat istilahnya zolim ya di situ, kemungkinan besar itu ada masalah di masa lalunya. Biasanya begitu. Semua yang bermasalah dengan dirinya saat ini pasti ada masalah di masa lalu lah. Jadi kalau di konseling, insya Allah itu akan selesai sebenarnya gitu. Cuman kan masalahnya orang banyak yang malu ya, nggak mau, nggak berani, akhirnya memutuskan sendiri. Nah itu kan yang jadi bahaya. Karena kita jangan malu untuk meminta pertolongan kalau memang sudah diambang kehancuran rumah tangga kita. Insya Allah banyak kok yang bisa menolong begitu ya. Kalau ada yang perlu ke saya boleh. Gratis insya Allah untuk teman-teman anggota DN alumni. Oh, Masya Allah, luar biasa itu ya. Satu lagi nih, Ustazah, ada juga pertanyaan yang masuk di chat dari saudara Muhammad Samsudin Nur, Muhammad Arkarna. Assalamualaikum Ustazah Ajeng. Bagaimana konsep samawa dalam rumah tangga? Apakah perbedaan visi misi dalam rumah tangga itu bisa menjadi sebuah kebaikan? Atau pasangan yang ideal itu adalah pasangan selalu sama dalam segala aspek. Nah, ini mohon penjelasannya Ustazah. Ya, konsep sakinah, mawaddah, warahmah ya. Lihat dari sakinahnya saja dulu. Sakinah kan sudah jelas. Sakinah itu tenang. Kalau kita sudah tenang, maka Allah, lihat tadi ya surat Ar-Rum ayat 21. Ketika kita sudah nyaman, kita sudah tenang, Allah akan tumbuhkan rasa mawaddah, warahmah. Itu yang akan membuat sebuah keluarga kokoh. Bukan cinta yang berdasarkan fisik, bukan cinta yang berdasarkan A, berdasarkan B, berdasarkan C, bukan. Apalagi berdasarkan dunia yang lain. Tapi cinta yang memang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sakinah, maka sakinahnya dulu yang dicari, tenang dulu. Gimana kita bisa tenang menghadapi berbagai permasalahan? Maka pelajarilah berbagai perbedaan tadi ya, perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan kepribadian dan lain-lain. Terus apakah perbedaan visi misi dalam rumah tangga itu bisa jadi sebuah kebaikan? Ya bisa saja ketika komunikasinya baik gitu. Justru yang saya perhatikan, saya ini kan kadang-kadang suka ngejodoh-jodohin orang juga ya. Ada orang yang suka carikan, tolong akhirnya kita ya itu kan kadang ini karena ingin menikah dengan cara yang lebih syar'i, jadi ta'aruf gitu kan. Nah, itu pasti saya kasih ceramah dulu tuh tentang perbedaan kepribadian. Saya bilang, ini akhwatnya ini pribadi cabang loh ya. Dia itu suatu saat akan lebih banyak mungkin keras, tegas. Jadi jangan dianggap marah, memang dia seperti itu. Nah, contoh gitu. Jadi si suaminya udah tahu, udah ancang-ancang. Oh iya ya, saya punya istri akan begini-begini. Nah, dia akan biasanya kalau ketemu dua yang berbeda, itu biasanya jodoh. Tapi lucunya saya pernah ada seseorang yang saya perkenalkan, mereka sudah yang satu ganteng, satunya cantik, satunya sudah kerja di Telkom, satunya bidan.
Pokoknya secara ininya, zohirnya harusnya Secara fisik. harusnya Ya, cocok. Tapi dua-duanya punya kepribadian yang persis sama. Saya sempat agak ragu, waduh, kepribadiannya sama nih. Yang satu akar daun, satunya juga akan akar daun gitu. Cuman ya udahlah, kita kan ikhtiar. Tetap saya ta'arufkan. Ternyata betul, begitu setelah selesai ta'aruf, mereka nggak cocok. Katanya, aduh, terlalu pendiam. Dari tadi saya ngomongnya sama Ajeng aja ini kan. Jadi yang satu pendiam, satunya pendiam, nggak nyambung komunikasi begitu kan. Makanya nggak heran dalam sebuah keluarga biasanya kalau suaminya pendiam, istrinya yang rame atau kebalikannya gitu ya. Atau ya selalu berbeda. Kenapa? Itu salah satu hikmahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita jadi orang yang sempurna. Sehingga keempat kepribadian ini ada dalam diri kita, tapi yang positif-positifnya saja. Jadi dikasihlah kita pasangan yang berbeda supaya kita belajar dari situ. Makanya bahasa romantis yang mengatakan kamu menyempurnakanku, itu maksudnya memang harus beda untuk menjadi sebuah keluarga yang utuh, yang sempurna begitu. Jadi jangan saling melengkapi gitu Ustazah ya. Melengkapi. Bayangkan kalau dua-duanya diem. Siapa yang akan teriak kalau kebakaran misalnya? Susah loh. Orang diem itu biasanya walaupun dalam kondisi ini ya diem juga gitu. Siapa yang akan ya itu yang inisiatif kan kalau memang dua-duanya diam ya, pasti diam sama rame, rame sama diam biasanya. Itu salah satu contoh saja. Gitu ya. Ya, diskusi hari ini cukup menarik ini ya. Ada banyak banget ini Ustazah pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup sampai waktunya ya. Satu lagi dari Bang Haji Indra Rubianto nih. Ustazah mau nanya bagaimana menghadapi anak angkat yang karakternya berbeda dengan orang tua angkat anak itu. Karakter di keluarga kita sendiri, karena anak ini lebih berani pada orang yang lebih tua darinya. Mohon penjelasan. Ya, sebenarnya anak angkat atau anak sendiri kan sama ya, sama-sama orang, sama-sama bukan diri kita begitu maksudnya. Seharusnya kita anggap sama. Kita kan pada hakikatnya, kalau saya selalu meyakini hakikatnya kita ini di dunia ini hanya ada kita dan Allah saja. Bahkan kita tuh sebenarnya nggak ada, tapi ya kan karena yang kita merasa ada akhirnya itulah yang kita rasakan. Hakikatnya kita hanya ada kita dan Allah, yang lain itu ujian. Meskipun itu anak dari rahim kita. Artinya apa? Seharusnya kita samakan, baik itu anak angkat atau anak dari rahim kita, sama-sama makhluk Allah. Sama-sama titipan, sama-sama yang harus kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gimana caranya menghadapi anak angkat yang karakternya berbeda? Jangankan anak angkat, anak sendiri saja karakternya sudah pasti beda, benar ya, sama orang tuanya. Iya, makanya kalau jawabannya kembali lagi ya belajar. Nah, nanti mungkin akan adalah kapan-kapan ya kita sharing soal perbedaan kepribadian itu supaya lebih memahami. Jadi nggak heran. Nah, kalau udah tahu, jadi tahu oh ngadepin orang cabang tuh begini, oh ngadepin orang daun tuh begini. Kayak gitu. Ya. Satu lagi nih Ustazah, 4 menit sebelum closing statement ini ada pertanyaan menarik nih dari Bu Diah Asri. Assalamualaikum Ustazah, gimana caranya mengenali atau mendeteksi bahasa cinta dominan pada anak atau pasangan? Kecenderungan tiap orang akan memiliki berapa bahasa cinta nih? Nah, pertanyaan dari beliau seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya? Ya. Mudah-mudahan cukup sampai jam 17.20 ya Ustazah ya? Ya, kalau ada pertanyaan lanjutan japri aja. Ya. Baik. Gimana cara mengenalinya? Nah, ini pertama ya, coba tanyakan untuk kalau soal apa ini tadi, anak ya, pas anak atau pasangan sama lah ya. Tanyakan apa yang dilakukan, gini, sebelum kita mengenali bahasa cinta orang, kenali dulu bahasa cinta kita ya. Kita harus tahu bahasa cinta kita itu apa. Supaya kita tahu, kita pikirkan dulu apa yang paling menyakitkan ketika dia lakukan. Maka lawannya itu adalah bahasa cinta kita. Contoh, saya sakit hati sekali kalau suami saya tidak ingat ulang tahun saya. Berarti bahasa cintanya adalah hadiah. Saya akan sangat sakit hati sekali kalau suami saya membentak saya. Berarti bahasa cintanya adalah kata-kata pendukung. Begitu ya. Apa yang paling bikin dia sakit hati? Berarti kalau kita mendeteksi anak kita, apa yang paling bikin dia marah? Yang paling bikin dia sampai menangis ketika kita memperlakukan sesuatu. Maka kebalikannya itu adalah bahasa cinta dia. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, lihat apa yang paling sering kita minta pada pasangan atau apa yang paling sering pasangan minta kepada kita. Bun, peluk dong. Oh, berarti bahasa cintanya
fisik gitu ya, sentuhan fisik. Kemudian Sentuhan kalau fisik. suaminya selalu minta, tolong dong ambilin nasi, siapin, pokoknya semua harus tersedia, oh berarti bahasa cinta pelayanan gitu. Ya anak juga gitu sama. Kalau anak apa-apa minta disiapin bajunya, siapin ininya, berarti dia bahasa cinta pelayanan. Tapi kalau anak yang inginnya bareng kemana-mana ngikutin ibunya, ngintilin gitu ya, berarti dia tipe yang waktu berkualitas begitu. Lalu lihat juga yang ketiga, bagaimana cara dia mengungkapkan cinta. Nah, kalau dia lagi sayang sama kita, gimana cara ngungkapinnya? Apa dia bilang I love you mom? Suami juga gitu ya, pasangan juga gitu, atau dia peluk kita, atau dia jadi rajin nyiapin makanan, mijit-mijit kita. Nah, berarti kan pelayanan kalau gitu. Ya seperti itu. Jadi itu 3 hal yang bisa kita lakukan supaya bisa mengenali bahasa cinta dari diri, anak, dan pasangan kita. Ya. Kecenderungan tiap orang akan memiliki berapa bahasa cinta. Tadi akan bahasa cinta 5. Sebenarnya 5-5-nya suka, ada. Tapi biasanya 1 atau 2 saja. Gitu. Jadi rata-rata tuh yang dominan ya, yang dominannya 2. 5-5-nya dia punya, tapi dominannya 2. Sama dengan kepribadian, 4-4-nya ada dalam diri manusia, tapi yang dominan biasanya 2. Gitu. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Sebenarnya materi ini materi yang menarik dan kita butuh lebih banyak waktu ya untuk lebih banyak mendapatkan ilmu sekaligus sharing. Ini juga ada pertanyaan lagi, kira-kira bisa cukup ya mungkin ya. Ustazah gimana? Ini udah 17-19. Oh iya. Mau tambah pertanyaan lagi atau gimana? Kita masih bisa 15 pertanyaannya menit menarik. lagi. 15 Oke. menit lagi Ustazah Komandan. Oke. Iya siap Prof. Ini ada pertanyaan menarik dari Dr. Iskandar Mekel lagi. Masya Allah luar biasa ini curcolnya banyak sekali nih. Dari Dr. Iskandar menanyakan, Ustazah Ajeng punten nanya nih, ada kasus jika ayah sudah nikah lagi dengan yang lain, ibu juga sudah nikah lagi dengan yang lain. Bolehkah ibu dan ayah ketemu ibu kandungnya secara bersamaan? Seperti itu Ustazah, mohon penjelasan. Ya, kalau sudah sama-sama menikah lagi, saya kira tidak baik kalau bersamaan berdua saja. Kalau mau bersamaan berempat, gitu ya. Itu baru family time. Jadi istri yang sekarang dan suami yang sekarang juga ikut, gitu. Kayaknya lebih baik seperti ya, itu. Jadi dilibatkan ya. Harus dilibatkan, karena kalau tidak, tahulah zaman sekarang ya khawatir. Gitu. Ya, sepertinya ada pertanyaan lanjutannya nih dari beliau juga nih masih. Bolehkah ada family time buat si anak padahal ayah dan ibunya sudah pisah sementara keduanya telah punya pasangan masing-masing. Nah, family time-nya tuh Ustazah gimana? Ya boleh saja, kan selama atas sepengetahuan pasangan masing-masing itu tadi. Gitu. Makanya kalau jangan sampai berduaan saja. Kalau kata saya sekalian kita kalau mau damai semua ya, sama suami mantan istri sama istri mantan suami, ya berarti harus bareng. Jadi si anak juga tahu keluarganya itu ya 4 sekarang, bukan cuma 2 kan gitu. Itu harus seperti itu, nggak bisa kalau cuma berduaan saja sama anaknya lagi padahal udah pisah, itu bahaya ya. Tidak ini kurang syar'i juga ya, takutnya setan masuk di situ. Iya benar-benar bisa. Ada indikasi CLBK juga barangkali Ustazah ya? Ya gitu. Seperti itu. Satu lagi nih Ustazah. Luar biasa ini materinya menarik. Jadi pertanyaannya juga banyak yang mau sharing nih teman-teman dari Dr. Nasruddin lagi nih. Ustazah tanya lagi dong katanya. Apa kebutuhan bahasa cinta suami dan apa kebutuhan bahasa cinta istri? Wah, sepertinya masih penasaran ini Pak Dokter. Kemudian ada statement lanjutannya, setahu saya suami kebutuhan bahasa cintanya lebih ke arah orientasi seksual, sedangkan kebutuhan bahasa cinta istri lebih ke arah perhatian oleh suaminya. Bagaimana menurut pandangan Ustazah nih dari Dr. Nasruddin? Mohon penjelasan Ustazah. Baik, tapi saya ini dulu ya, ini kalau bisa mau terakhir ya, karena saya udah dipanggil ini. Oke, siap. Jadi ada perbedaan masalah seksual dengan bahasa cinta, itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi ini sebenarnya nggak sama. Kalau bahasa cinta tetap 5 tadi saja. Nah, kalau soal seksual, cara laki-laki dan perempuan memandang seksual itu beda. Kalau laki-laki dia seksualnya itu timbul karena melihat saja tanpa harus pakai rasa, itu bisa begitu. Sedangkan kalau perempuan dia hanya bisa berhubungan itu kalau sudah ada rasanya, pakai emosi.
Jadi bedanya kalau laki-laki cukup dengan berpikir dia sudah bisa melakukan itu, sedangkan kalau perempuan harus ada emosi, ada perhatian. Nah, makanya kalau ingin istrinya sukarela begitu ya, sukarela melakukan itu, maka penuhi tangki cintanya dengan dia pasti dengan sukarela akan bahagia melakukannya tanpa harus dipaksa begitu. Ya, itu saja. Jadi ya demikian. Jadi penting banget tuh ya peranan tangki cinta ya, baik untuk anak maupun pasangan kita ya. Selebihnya mungkin bisa Japri bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin sekedar sharing kepada beliau. Karena waktu kita sudah sangat critical time nih buat ibu-ibu, mak-mak. Ya, jadi mungkin dicukupkan sampai ini. Terakhir Ustazah, barangkali ada closing statement ya untuk pemaparan hari ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari pembicaraan kita hari ini, jangan pernah putus asa. Permasalahan kita itu sebenarnya banyak jawabannya, cuman kita yang harus cari tahu. Maka itu banyak-banyak bertanya kepada Allah, banyak-banyak belajar. Insya Allah tidak akan sulit lagi bagi kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya mungkin ya. Insya Allah dengan bahasa cinta ini jadi modal utama untuk bisa memperbaiki kondisi keluarga kita. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua kalau banyak kesalahan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat dan kurang lebih amin ya rabbal alamin, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan dari Ustazah Ajeng Kamalia. Luar biasa materi yang disampaikan hari ini. Sebenarnya 2 atau 3 jam juga masih belum cukup waktu ya, karena mungkin kita juga terdesak waktu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antara pasangan dengan ataupun anak itu menjadi banyak faktor penyebab dari perceraian. Kemudian pentingnya mengisi terus tangki-tangki cinta bagi pasangan dan anak itu hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Kemudian bahasa cinta seperti kata-kata pendukung, kemudian hadiah, pelayanan, sentuhan fisik, waktu yang berkualitas juga menjadi hal yang sangat dirasa sangat penting untuk bagaimana cara kita mengenal bahasa cinta dalam keluarga kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Dan bagi teman-teman yang ingin japri beliau secara langsung, konsultasi atau apapun, dia sudah mengatakan free untuk angkatan 22, silahkan bisa menghubungi. Nanti nomornya mungkin saya kasih ke Prof. Yankur ya, nomor Ustazah Ajengnya. Saya mohon maaf dulu ya, udah dipanggil soalnya. Oh iya, silakan. Tafadhol Ustazah. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Terima kasih Ustazah Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih teman-teman semua yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Nanti mungkin ada sesi lanjutannya ya yang diadakan kembali oleh Lajnah setelah puasa barangkali ya. Cukup sekian materi hari ini. Jika ada kekurangan dari saya maupun dari Ustazah Ajeng, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.